Assalamualaikum saudara sebangsa dan setanah air, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian baik-baik saja. Untuk episode berikutnya saya akan coba baca novel, Record a Mortal's Journey to Immortality. Bagaimana? Apa kalian tertarik? Baik, kita langsung saja ke ceritanya. Bab 44 Binatang Kecil Misterius. Pemandangan tiga raksasa, dengan tubuh seluruhnya berwarna biru langit, dari kejauhan membuat semua kultivator tercengang. Mereka yang menyaksikan pertarungan Xiao Chen dengan Kaio, terutama mereka yang melihatnya dikejar, semakin memperhatikan. Sementara itu, Zhao Liner, dengan kecantikannya yang tak tertandingi, berdiri di atas bahu manusia pohon biru langit, membuatnya mustahil untuk diabaikan. Dalam sekejap, semua kultivator di sekitarnya mengikuti jejak mereka, mengamati dengan saksama peristiwa yang terjadi. Banyak kultivator kini telah mendarat di Pulau Naga, semuanya untuk naga leluhur dan pendampingnya, Raja Naga. Banyak pertempuran telah terjadi, dan banyak kultivator telah gugur. Pertempuran yang melibatkan Trin Raksasa, sebuah pengejaran lintas wilayah, adalah yang paling spektakuler dari semuanya, secara bertahap membuat sebagian besar kultivator di daerah terpencil pulau itu khawatir, dan menarik perhatian luas. Banyak orang bahkan mulai bersekongkol untuk mendekati Zhao Liner. Mereka dapat menebak asal-usul manusia pohon itu, yang hanya bisa berubah dari pohon purba yang telah ada selama ribuan tahun. Pasti ia lahir di Pulau Naga. Jika mereka bisa memenangkan hati Zhao Liner, mereka mungkin tidak hanya mendapatkan wanita yang sangat cantik, tetapi juga kekuatan tempur yang tak terbayangkan. Di depan air terjun yang berkabut, sosok Yan Qingcheng muncul seperti dalam mimpi. Berdiri di atas tebing, dia memperhatikan beberapa raksasa bergegas melewatinya dan sedikit mengerutkan kening. Pria berambut pirang dan tampan itu, Ren, juga menunjukkan keterkejutannya, sambil berkata, ternyata ada manusia pohon di Pulau Naga. Itu membutuhkan pohon-pohon purba yang berusia puluhan ribu tahun, mereka adalah kristalisasi alam. Arot adalah anggota suku hutan. Jika dia bisa menaklukkan manusia pohon, kekuatannya mungkin akan meningkat pesat, melampaui kekuatan kita. Saat mereka mengamati hal ini, Arot dan prajurit barbar muda yang perkasa, Keo, juga mengamati dari gunung terdekat. Arot sangat bersemangat, suaranya bergetar saat dia berseru. Mereka sebenarnya adalah manusia pohon yang berubah dari pohon purba, dan ada 3 orang sekaligus. Meskipun kultivasi Xiao Chen telah melampaui level awalnya, dia masih merasa sakit kepala saat menghadapi 3 makhluk raksasa itu. Dia telah terpisah dari ketiga makhluk undead tersebut, tetapi para manusia pohon, di bawah komando Zhao Liner, terus mengejarnya tanpa henti. Saat itu, mereka telah menyeberangi lebih dari selusin pegunungan, membuat banyak burung dan binatang buas ketakutan, tetapi ketiga manusia pohon biru itu masih mengikuti mereka seperti bayangan, dan mereka sama sekali tidak mampu melepaskan diri. Terlebih lagi, mereka sebenarnya telah dikepung oleh mereka. Ledakan, sebuah kaki raksasa, berkilauan dengan cahaya hijau pucat, menginjaknya, mematahkan pepohonan di udara. Xiao Chen meninggalkan bayangan saat ia dengan cepat menghindar. Kaki raksasa itu menghantam tanah, seketika meretakkan bumi dan menyebabkan pepohonan di dekatnya berguncang hebat. Kemudian, beberapa lengan raksasa menyapu, memancarkan cahaya hijau yang sangat menyilaukan. Ini adalah kekuatan alam yang mengalir dari manusia pohon. Lengan-lengan itu tampak terbuat dari baja, dan dengan suara gemuruh, mereka menyapu barisan pohon raksasa, hampir mengubur Xiao Chen di antara pepohonan yang hancur. 6 tangan raksasa terulur untuk menangkapnya sekaligus. Keringat dingin mengucur di punggung Xiao Chen. Dia terus mengubah posisinya, dan tubuhnya tampak seperti terbakar. Cahaya cemerlang menyembur keluar, seperti kobaran api ilahi yang melompat, meninggalkan bayangan di pegunungan dan hutan saat dia menghindari manusia pohon raksasa. Para kultivator yang diam-diam mengamati tempat ini semuanya sangat terkejut. Manusia pohon itu memang menakutkan, dan mereka semua diam-diam kagum. Xiao Chen, mari kita lihat bagaimana kau bisa lolos. Gadis surgawi kerajaan itu berdiri di pundak manusia pohon, dan senyum perlahan mekar di wajah cantiknya, membuat bunga-bunga di pegunungan dan hutan tampak pucat jika dibandingkan. Lengan hijau raksasa itu bersinar terang, tangannya yang besar menyapu semua rintangan,
menebang 7 atau 8 pohon raksasa sebelum akhirnya menutupi Xiao Chen di depannya, membuatnya tidak punya jalan untuk mundur. Ledakan, sebuah tangan raksasa berwarna virus, lebih tinggi dari setengah tubuh Xiao Chen, menebas ke depan dengan kekuatan luar biasa. Karena tidak mampu menghindar, Xiao Chen hanya bisa mengerahkan kekuatannya hingga batas maksimal dan menggertakkan giginya untuk menerima pukulan itu. Dengan gerakan tangan yang cepat, segel tangan misterius dan magis dilepaskan satu demi satu. Dalam cahaya yang cemerlang, peta bintang yang mempesona muncul di depan Xiao Chen, seperti perisai kuno dan misterius, membantunya menahan serangan kuat dari telapak tangan raksasa itu. Sebuah tangan raksasa berwarna hijau zamrud, memancarkan cahaya yang menyilaukan, menghantam peta bintang dengan raungan yang memekakkan telinga. Penghalang cahaya yang menghalangi jalan Xiao Chen hancur berkeping-keping, dan bintang-bintang meredup satu persatu. Xiao Chen terlempar oleh kekuatan yang luar biasa. Di tengah suara pepohonan yang roboh, tubuh Xiao Chen bersinar dengan cahaya yang sangat terang saat ia menerobos lebih dari selusin pohon kuno yang menjulang tinggi sebelum jatuh di antara ranting dan dedaunan yang patah. Kini ia merasakan sakit yang dialami Keo. Keo pernah dihantam dengan kekuatan sedemikian rupa olehnya sebelumnya, dan sekarang ia mengalaminya sendiri begitu cepat. Ledakan, sebuah kaki raksasa menginjak di samping Xiao Chen, jika dia tidak berguling cukup cepat, dia pasti sudah hancur berkeping-keping. Xiao Chen melompat dengan cepat, tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tanpa cara untuk menghindar, dia hanya bisa berbenturan dengan roh pohon itu. Namun, manusia pohon itu tidak hanya tinggi, mereka juga dapat menggunakan kekuatan alam. Setiap benturan melepaskan cahaya hijau yang menyilaukan, membuat Xiao Chen merasa seolah-olah dia menabrak gunung raksasa. Dampak yang kuat itu menyebabkannya kesakitan yang luar biasa setiap kali. Meskipun esensi hidupnya melimpah dan telah berubah menjadi nyala api ilahi yang nyata dan membara di luar tubuhnya, itu tetap tidak mampu menahan serangan dahsyat Trin tersebut, karena bagaimanapun juga, Trin itu terlalu besar. Xiao Chen terus-menerus terbelah menembus gunung dan hutan, menerobos barisan pohon raksasa. Menghadapi manusia pohon raksasa itu, dia merasa semakin tak berdaya. Sebuah sungai mengalir melalui hutan purba di depan. Xiao Chen sepertinya melihat secercah harapan. Dia bertukar beberapa pukulan lagi dengan manusia pohon itu dan dengan putus asa melarikan diri menuju sungai. Hentikan dia secepatnya, teriak Zhao Liner dengan tergesa-gesa. Hentikan dia secepatnya, teriak Zhao Liner dengan tergesa-gesa. Hutan itu terlalu lebat, dan meskipun sungainya lebar, namun sangat tenang dan tidak terdengar suara air mengalir, sehingga tidak disadari sebelumnya. Sungai yang lebar ini merupakan penyelamat bagi Xiao Chen, dan tanpa ragu-ragu, ia melompat masuk dengan bunyi, plop, meninggalkan beberapa cipratan di permukaan sebelum menghilang. Segalanya selalu tidak terduga, Zhao Liner merasa sangat frustrasi. Kemenangan sudah di depan mata, tetapi dia tidak ingin gagal di saat-saat terakhir. Ia ingin mengikuti sungai, tetapi setelah melihat medan di sekitarnya, ia tidak berani membiarkan para Trin itu maju lebih jauh. Tanpa disadarinya, mereka telah mencapai tepi wilayah Tyrannosaurus Rex, seorang raja tiran. Bahkan jika jumlah Trin beberapa kali lebih banyak, apalagi 3, Tyrannosaurus Rex akan mencabik-cabik mereka dalam sekejap. Berenang di sepanjang sungai, ketika memasuki air, dia berenang melawan arus sejauh puluhan meter, lalu tetap terendam. Berjuang untuk naik ke tepi sungai, dia terhuyung-huyung sejauh belasan meter sebelum ambruk ke tanah dengan bunyi, plop, lalu berbaring di rerumputan, menghirup udara segar. Tiba-tiba, ia merasakan bahaya, seolah-olah seseorang mengawasinya dari balik bayangan. Xiao Chen segera berdiri, dan kekuatan hidupnya yang dahsyat melonjak keluar seperti api ilahi. Cahaya yang menyilaukan itu seketika mengeringkan pakaiannya, membuatnya tampak seolah-olah mengenakan lapisan baju zirah ilahi yang berkilauan, dan seolah-olah ia penuh dengan kehidupan. Dia jelas memahami bahwa jumlah kultivator yang memasuki Pulau Naga telah meningkat secara signifikan, dan banyak orang pasti diam-diam mengamati pengejaran raksasa biru terhadap dirinya. Sekarang, orang-orang di dekatnya mungkin berencana untuk menyerangnya guna mengurangi kekuatan pesaing yang tangguh. Dia tidak punya pilihan lain selain melepaskan aura yang kuat untuk memberikan peringatan. Benar saja, aura mengancam itu tampaknya telah berkurang secara signifikan. Tetapi beberapa orang masih mengawasinya, dan dia bisa merasakan kilatan dingin dan berbisa yang berasal dari hutan di belakangnya.
Beberapa orang tampaknya yakin dia terluka parah dan melihat ini sebagai kesempatan bagus untuk melenyapkannya. Di Pulau Naga sekarang, yang kuat hidup dan yang lemah mati, sungguh kejam. Xiao Chen menyembunyikan cahaya menyilaukan yang terpancar dari tubuhnya, agar para ahli tidak menganggapnya bersalah. Dia berjalan dengan tenang menuju wilayah Tyrannosaurus Rex. Benar saja, seseorang mengikutinya. Aura pembunuh semakin mendekat, sepertinya seorang ahli telah mengincarnya. Bahaya semakin mendekat, sosok di balik bayangan itu akan menyerang. Ini jelas merupakan individu yang kuat, dan apa yang akan terjadi selanjutnya kemungkinan besar akan menjadi serangan dahsyat. Xiao Chen mengerutkan kening. Kondisi fisiknya sangat buruk. Dihujani serangan oleh raksasa biru setinggi 8 atau 9 meter adalah sesuatu yang bahkan tubuh sekuat baja pun akan sulit untuk menahan. Jika pertempuran lain pecah, itu akan menjadi mimpi buruk baginya. Mengaum. Dengan raungan seekor harimau, 3 sosok yang familiar muncul di depan. Raja Qin Guang, Raja Yama, dan Raja Samsara mencabik-cabik seekor harimau raksasa yang menghalangi jalan mereka dan berubah menjadi 3 garis cahaya putih, melesat ke arah mereka. Pada saat ini, di mata Xiao Chen, ketiga kerangka seputih salju itu bukan lagi sekadar tulang, melainkan 3 malaikat. Mereka datang tepat pada waktunya. Aura yang diam-diam tertuju pada Xiao Chen itu berbahaya, tetapi setelah ragu sejenak, aura itu dengan cepat menghilang. Jika ketiga kerangka itu tidak tiba tepat waktu, itu bukanlah alarm palsu. Xiao Chen akhirnya benar-benar tenang, tetapi dia belum bisa berlama-lama. Dia dan ketiga kerangka itu melanjutkan perjalanan menyusuri sungai menuju wilayah Tyrannosaurus Rex. Untuk mencapai rawa kematian, seseorang harus terlebih dahulu melewati daerah ini, yang merupakan wilayah seorang Raja Tiran, dan kultivator biasa tidak berani mendekatinya. Setelah menjelajah 2 mil lebih dalam, Xiao Chen tidak lagi khawatir akan serangan dari binatang buas atau kultivator yang mengganggu, kecuali kemungkinan bertemu dengan Tyrannosaurus Rex. Setelah menemukan tempat yang aman dan terpencil, Xiao Chen ambruk di rerumputan. Ia benar-benar kelelahan, seluruh tubuhnya terasa sakit. Selama setengah jam penuh, ia tetap tak bergerak, diam-diam mengalirkan energi mendalamnya untuk menyembuhkan luka-lukanya dan memulihkan vitalitasnya. Cahaya lembut seperti air mengalir dan menyelimuti tubuhnya. Akhirnya, Xiao Chen menikmati pelayanan dari ketiga kerangka tersebut. Raja Qin Guang, Raja Yama, dan Raja Samsara membawa Xiao Chen dan dengan cepat menempuh perjalanan melewati pegunungan dan hutan, menuju rawa. Beberapa kultivator menyaksikan pemandangan aneh ini. Mereka yang tidak banyak tahu tentang makhluk undead merasa seolah-olah mereka melihat hantu. 3 kerangka seputih salju benar-benar membawa seorang pria pergi. Beberapa orang mencoba mengikuti mereka, tetapi jaraknya terlalu jauh, dan hutan purba itu terlalu lebat, kerangka itu menghilang dalam sekejap mata. Meskipun Xiao Chen digendong oleh 3 kerangka, dia tetap memperhatikan sekitarnya. Saat mereka mendekati rawa, dia tanpa diduga melihat makhluk kecil berbulu. Beberapa orang menonjol bahkan di tengah keramaian, menarik perhatian semua orang. Hal ini juga berlaku untuk hewan, makhluk kecil berbulu, seperti bola salju putih bersih, memancarkan spiritualitas yang tak terlukiskan. Hewan ini tampak seperti harimau kecil, singa kecil, dan bahkan kucing kecil, tetapi jauh lebih cantik daripada mereka semua. Bulunya yang putih dan lembut seputih salju, halus, dan tanpa celah, serta berkilau seperti sutra, memancarkan cahaya putih susu yang mempesona. Meskipun panjangnya hanya sedikit lebih dari setengah kaki, makhluk itu penuh dengan semangat. Matanya yang besar bersinar seterang batu permata hitam, yang sangat kontras dengan tubuhnya yang seputih salju. Setiap kali berkedip, ia dipenuhi energi spiritual. Saat ini, ia meringkuk di tanah, tampak sangat mirip manusia. Matanya yang cerah menatap Xiao Chen dengan iba, dan sebuah cakar putih kecil diletakkan di dekat mulutnya, seolah sedang menyusu, seperti anak yang kelaparan. Xiao Chen tidak tahu jenis binatang apa itu, tetapi itu pasti makhluk kecil yang cerdas. Ia memancarkan aura yang sangat unik, meskipun terlihat seperti hewan kecil yang lucu, ia penuh semangat, seperti peri kecil. Untungnya, Xiao Chen adalah seorang pria, jika dia seorang wanita, dia mungkin sudah bergegas menghampirinya dan memeluknya. Makhluk kecil yang penuh semangat ini terlalu menggemaskan. Yah. Suara si kecil sama sekali tidak seperti suara binatang, suaranya seperti suara bayi yang sedang belajar berbicara, terus-menerus mengoceh dan menatapnya dengan iba.
Meskipun memiliki kemauan yang kuat, Xiao Chen tersentuh dan memutuskan untuk memberi makan si kecil, atau bahkan menjaganya di sisinya untuk sementara waktu. Namun, pada saat itu, ketiga kerangka itu tiba-tiba tampak seperti melihat hantu. Sebelum Xiao Chen sempat mengerti apa yang terjadi, mereka semua melepaskan cengkeramannya dan melemparkannya langsung ke tanah dengan bunyi gedebuk. Karena lengah, Xiao Chen terbentur keras, dengan beberapa batu keras meredam jatuhnya. Rasa sakit itu membuatnya langsung melompat, dan pada saat itu, Xiao Chen merasakan keinginan untuk mencabik-cabik ketiga kerangka itu. Pada saat itu, Raja Qin Guang, Raja Yama, dan Raja Reinkarnasi bergegas masuk ke rawa dengan panik, lalu berpisah dan langsung berbaring di tumpukan tulang, tak bergerak, benar-benar berpura-pura mati. Bab 45 luar biasa. Xiao Chen mengambil makhluk kecil mirip bola salju itu dari tanah. Makhluk kecil yang menyedihkan itu mengedipkan mata besarnya, tanpa perlawanan. Xiao Chen membawa makhluk berbulu itu ke rawa, menatap curiga pada tiga kerangka kaku itu. Ada apa dengan mereka? Apakah mereka takut pada sesuatu? Tapi tidak ada makhluk buas lain yang terlihat. Mungkinkah makhluk kecil mirip bola salju yang memiliki kesadaran ini? Itu tidak mungkin. Mengabaikan mereka, Xiao Chen bergegas menemui pohon keramat kecil itu. Alasan dia kembali ke sini setelah diserang oleh putri Raja Zhao Liner terutama karena tunas keramat itu masih berakar di sini. Pohon keramat kecil itu, yang ukurannya tidak lebih besar dari telapak tangan, berkilauan dengan cahaya dan kabut kemerahan, membawa kehidupan ke daerah sekitarnya. Pohon kuno tempat pohon itu berakar juga mendapat manfaat besar, menjadi rimbun dan hijau, serta mendapatkan sentuhan spiritualitas. Gumpalan bulu putih salju yang menyedihkan di pelukan Xiao Chen tiba-tiba bersinar dengan cahaya berbeda di matanya yang cerah. Sebelum Xiao Chen sempat bereaksi, gumpalan itu berubah menjadi cahaya putih dan melesat menuju pohon kuno dengan suara "wosh" dengan paksa mencabut pohon suci kecil itu. Saat itu juga, jantung Xiao Chen berdebar kencang. Dia berteriak ketakutan bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Menariknya dengan begitu kuat bisa mematahkan akar pohon keramat kecil itu. Yang lebih mengkhawatirkannya adalah apa yang akan terjadi selanjutnya. Seekor makhluk kecil berwarna putih salju, menyerupai anak harimau dan anak singa, memegang erat pohon suci kecil itu di lengannya, berguling-guling di hutan dengan gembira dan antusias, seperti anak kecil yang mendapatkan permen. Kemudian, ia benar-benar mencoba menggigit daun giok pohon kecil itu. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga Xiao Chen bahkan tidak punya waktu untuk menghentikannya. Baru setelah binatang kecil itu mulai merengek dan menggerogoti daun giok, dia bergegas mendekat dan menangkapnya. Bola bulu putih salju itu memegang erat tunas pohon itu di lengannya, menolak untuk melepaskannya. Namun, yang membuat Xiao Chen tenang adalah akar tunas pohon itu tidak patah, dan kedua daun giok yang jernih itu masih utuh. Si kecil itu tidak menggigit daun giok, melainkan menghisapnya. Ternyata hanya alarm palsu. Si kecil ini terlalu nakal. Xiao Chen ingin memisahkannya dari tunas pohon, tetapi mendapati bahwa ia mencengkeram terlalu erat dan sama sekali tidak bisa dipisahkan. Seolah-olah sedang menjaga makanannya, makhluk kecil itu malah mengeluarkan beberapa geraman pelan. Xiao Chen tidak ingin menyakitinya, jadi dia membawanya ke arah ketiga kerangka itu. Ketiga kerangka itu melihat sekeliling, dan ketika mereka melihat Xiao Chen datang, mereka langsung berbaring di tumpukan tulang, membuat Xiao Chen marah sekaligus geli. Xiao Chen meletakkan ketiga kerangka itu berdampingan dan menaruh pom-pom putih salju di sebelahnya, mengamati mereka dengan tenang. Makhluk kecil itu tampak kelaparan, mengisap kedua daun giok dan mengeluarkan suara mengecap. Yang mengejutkan Xiao Chen, saat makhluk kecil itu mengisap, kedua daun giok sebening kristal itu memancarkan cahaya seperti air, terus-menerus mengalir menuju mulutnya. Ia benar-benar menyerap energi dari pohon suci 7 warna dengan cepat. Matanya yang cerah dipenuhi kepuasan, tidak lagi tampak menyedihkan seperti sebelumnya, ekspresinya begitu mirip manusia. Xiao Chen merasa bahwa makhluk kecil ini luar biasa. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya, lagi pula, ukurannya terlalu kecil, dan dia tidak percaya bahwa ketiga kerangka itu benar-benar takut padanya. Matahari sudah mulai terbenam, dan Xiao Chen mulai merasa lapar. Dia berburu kijang di pegunungan terdekat dan mulai memanggang kaki kijang di dekat rawa. Tak lama kemudian, aroma menggoda tercium. Kaki kijang yang keemasan dan berkilauan,
bersama dengan berbagai buah segar seperti nanas, segera membangkitkan selera makannya, dan dia mulai menikmati makan malamnya. Tepat saat itu, makhluk kecil seputih salju itu tampak sudah kenyang. Ia berhenti menghisap getah pohon suci kecil itu dan dengan santai melemparkannya ke tanah, membiarkan pohon kecil itu berakar di rawa dengan sendirinya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Makhluk kecil ini benar-benar memiliki mentalitas anak kecil. Namun, tindakan selanjutnya dari makhluk kecil itu mengejutkannya. Bola bulu seputih salju itu berguling-guling di sekitar ketiga kerangka, matanya yang cerah berkedip seolah sedang berpikir keras. Kemudian tiba-tiba, ia berdiri tegak seperti monyet kecil, mengulurkan kedua cakarnya yang kecil, dan dengan suara krek mencabik-cabik ketiga kerangka itu. Xiao Chen tercengang. Dia masih heran bahwa makhluk kecil itu, yang tampak seperti anak harimau atau anak singa, bisa berdiri seperti monyet. Kemudian kejadian kekerasan yang tiba-tiba ini membuatnya benar-benar tercengang. Terlalu mendadak. Untungnya, ketiga kerangka itu hanya terpisah di bagian persendiannya, tidak hancur sepenuhnya. Yah. Hewan kecil berwarna putih salju itu mengguncang ketiga tengkorak itu dengan kuat, sementara cakarnya yang lain menunjuk ke sebuah pohon kecil yang tidak jauh dari situ, seolah-olah sedang mempertanyakan sesuatu dengan marah. Benar sekali, ia marah. Meskipun hanya hewan kecil, ekspresinya sangat hidup, memungkinkan Anda untuk sepenuhnya merasakan emosinya. Makhluk kecil berwarna putih salju itu melolong saat membongkar tulang lengan bawah Raja Qin Guang, memegangnya di salah satu cakarnya, dan menggunakannya sebagai gada untuk berulang kali memukul tengkorak ketiga orang itu, seolah-olah menghukum mereka. Rangkaian tindakan ini cukup realistis dan lucu. Ketiga kerangka itu berhenti berpura-pura mati. Bagian bawah tubuh dan tulang dada mereka telah terkoyak, dan mereka duduk tegak, ditopang oleh tulang lengan mereka, tampak agak layu seperti daun yang terkena embun beku. Tada, makhluk kecil seputih salju itu mencengkeram tulang lengan bawahnya, mengetuk tengkoraknya, menunjuk ke pohon keramat kecil yang tidak jauh dari situ, dan terus mengajukan pertanyaan dengan suara mengoceh. Ketiga kerangka itu sepertinya tidak punya pilihan selain saling memandang sejenak, lalu ketiga lengan tulang itu terangkat bersamaan, menunjuk ke arah Xiao Chen. Pingsan, ketiga kerangka ini sangat tidak setia. Diinterogasi oleh makhluk kecil berbulu saja sudah cukup menyedihkan, tetapi sekarang mereka bertindak lebih jauh dengan menjebaknya bersama-sama. Xiao Chen benar-benar terdiam, suara mendesing, kilatan cahaya putih muncul, dan Xiao Chen merasa seolah-olah melayang di atas awan. Ia tiba-tiba terlempar ke udara tanpa alasan yang jelas. Baru kemudian ia menyadari bahwa makhluk kecil itu jauh lebih luar biasa dari yang ia duga. Dia dengan cepat menyesuaikan posisi tubuhnya menjadi posisi bertarung di udara, melepaskan semburan cahaya yang menyilaukan sebelum turun ke tanah. Namun, sebelum dia mendarat, makhluk putih salju di bawahnya mengedipkan mata besarnya, mengayunkan salah satu cakarnya yang kecil dengan kuat, dan cahaya putih langsung menyelimutinya. Dengan suara, whoosh, dia sekali lagi terlempar ke udara. Bab 46 Sang Penguasa Pohon Suci. Kekuatan supranatural yang luar biasa. Makhluk kecil ini memiliki kekuatan supranatural yang aneh, yang benar-benar menakjubkan. Xiao Chen dilempar ke sana kemari, kadang ke timur, kadang ke barat, dan diperlakukan seperti mainan oleh makhluk kecil yang diangkatnya itu. Hehe, bola bulu kecil seputih salju itu benar-benar tertawa seperti anak kecil, dan matanya yang cerah berkedip-kedip dengan penuh semangat. Pingsan, Xiao Chen merasa seperti ingin muntah darah. Apa yang sedang terjadi? Dia merasa semuanya tidak masuk akal, ini pertama kalinya dia melihat makhluk spiritual yang begitu aneh. Kultivasinya sudah dianggap luar biasa, bahkan Kaio, si barbar muda yang kuat, pun kesulitan untuk melawannya. Namun, menghadapi makhluk kecil di bawah sana, dia merasakan gelombang ketidakberdayaan. Makhluk kecil itu mengetahui teknik pengikatan yang aneh, yang tampaknya bukan jurus pembunuh yang efektif, tetapi cukup untuk mempertahankan diri dan menyiksa. Xiao Chen terperangkap dalam bola cahaya putih, tidak dapat membebaskan diri, dan dilempar-lempar di udara oleh makhluk kecil itu. Ini sangat buruk sampai-sampai membuatmu ingin muntah darah. Ya. Xiao Chen menunduk dan melihat makhluk kecil berwarna putih salju itu meraih kaki domba panggangnya dan memakannya dengan lahap. Mata besarnya yang gelap terus meliriknya, dan mantra penahan itu diperkuat berulang kali, menolak untuk melepaskannya. Hal ini membuat Xiao Chen agak gila. Tidak jauh dari situ,
Tiga kerangka dengan hati-hati menyusun kembali tulang-tulang yang terpisah satu persatu. Kemudian, setelah melihat Xiao Chen yang melayang di udara, ketiga kerangka itu menjadi sangat tidak setia dan melarikan diri seperti pencuri. Yah, binatang kecil seputih salju itu berteriak, dan ketiga kerangka itu, dengan sangat sedih, perlahan berbalik. Mungkin karena belum pernah mencicipi makanan familiar yang ditaburi garam laut sebelumnya, makhluk kecil itu memakan sebagian besar kaki domba yang berwarna coklat keemasan dan berkilauan itu. Perut kecilnya begitu penuh sehingga hampir tidak bisa bergerak saat berbaring di tanah, tetapi ia benar-benar puas. Ia mengedipkan mata besarnya dan membebaskan Xiao Chen dari udara. Xiao Chen kelelahan setelah disiksa selama setengah jam. Pada akhirnya, dia tidak bisa menembus cahaya putih itu dan dibebaskan oleh makhluk kecil tersebut. Teknik pengurungan semacam itu memang sangat ampuh. Sebelum Xiao Chen sempat pulih, makhluk kecil seputih salju itu malah memeluk pohon keramat kecil itu dan tertidur lelap. Melihat Xiao Chen mendekat, ketiga kerangka itu memberi isyarat bola-balik dengan 6 cakar tulang mereka. Dagu mereka berbunyi klik dan terbuka, seolah menjelaskan sesuatu, seolah mengatakan bahwa mereka tidak berkhianat. Ada apa dengan makhluk kecil ini? Dentur, apakah ini ada hubungannya dengan pohon keramat kecil ini? Dentur, apakah maksudmu dia adalah pemilik asli dari pohon keramat kecil itu? Krak, krak, ketiga kerangka itu mengangguk dengan penuh semangat. Pesan tunggal ini sudah cukup untuk menjelaskan semuanya, ternyata pelaku sebenarnya telah datang. Namun, makhluk kecil seputih salju ini cukup menakutkan. Kelihatannya tidak berbahaya, tetapi ia memiliki teknik pengikatan yang mengerikan. Aku penasaran apakah ia memiliki kemampuan supernatural lainnya. Binatang spiritual jenis apakah ini? Ia benar-benar memiliki kekuatan supranatural yang luar biasa. Jika bukan karena tubuhnya yang berbulu, Xiao Chen pasti akan mengira itu adalah Raja Naga Pendamping. Mengingat hari ketika tunas suci itu digali, naga suci cahaya tampak terganggu dan meraung tanpa henti. Meskipun aku tidak melihat persis apa yang terjadi, aku menduga itu adalah makhluk kecil seputih salju yang menyebabkan masalah, yang menunjukkan bahwa ia luar biasa. Aku hanya penasaran bagaimana perbandingannya dengan Raja-Raja Naga setengah lahir itu. Meskipun makhluk kecil itu telah menyulitkannya, ia tidak melukainya. Lagi pula, merekalah yang pertama kali mencuri pohon harta karun makhluk kecil itu, jadi Xiao Chen tidak menyimpan dendam atau niat membunuh. Dia bisa bersikap kejam dan tanpa ampun terhadap musuh-musuhnya, tetapi dia tidak akan pernah tega menyentuh seekor binatang kecil yang sama sekali tidak dijaga dan tidur nyenyak seperti bayi. Xiao Chen bukanlah orang yang cerewet atau tipe pria terhormat yang tidak akan tergoda bahkan dengan wanita cantik di pangkuannya. Dia adalah pria biasa, dan kekuasaan, kecantikan, serta harta benda semuanya memiliki daya tarik baginya. Namun, dia memiliki kode etik sendiri, mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dia tidak sepenuhnya baik atau jahat, tetapi dia memiliki batasan yang telah dia tetapkan untuk dirinya sendiri, dan dia menganggap dirinya sebagai orang baik. Saat fajar menyingsing, makhluk kecil seputih salju itu membuka matanya yang cerah. Ketika mencium aroma daging panggang, perut kecilnya berbunyi gemuruh. Ia segera bangun, memeluk pohon harta karun, dan duduk di sebelah Xiao Chen dengan suara, "Wosh," menatap penuh kerinduan pada daging rusa emas itu. Ketika Xiao Chen menawarkan daging rusa yang lezat itu, hewan kecil itu menggerakkan hidungnya dan menerimanya dengan senang hati. Saat hewan kecil itu makan, Xiao Chen memperhatikan bahwa cahaya 7 warna dari akar pohon suci kecil itu secara bertahap meredup karena terpapar udara dalam waktu lama, akhirnya kehilangan semua kilaunya dan menjadi biasa saja seperti pohon muda pada umumnya. Terlepas dari apakah hewan itu bisa mengerti atau tidak, Xiao Chen mengatur pikirannya dan menyampaikan apa yang ingin dia katakan. Hewan kecil itu dengan penasaran mengamati Xiao Chen, lalu menghentakkan kaki dan merobek tunas pohon di depannya, sebelum mengangkatnya ke arah Xiao Chen seperti sebuah harta karun. Xiao Chen benar-benar terkejut. Makhluk kecil ini menganggap remeh pohon harta karun, itu benar-benar sia-sia. Namun, yang mengejutkannya, pohon harta karun itu sama sekali tidak rusak. Batang, daun, dan akarnya semuanya tampak sangat kuat dan menakjubkan. Makhluk kecil itu sepertinya mengerti apa yang dipikirkan Xiao Chen. Ia merusak pohon suci kecil itu lalu meletakkannya di akar pohon kuno. Tak lama kemudian, pohon suci kecil itu kembali mekar dengan cahaya 7 warna yang mempesona.
Xiao Chen tampaknya mengerti bahwa ini memang pohon berharga dengan vitalitas yang luar biasa kuat. Tidak perlu khawatir pohon itu akan rusak. Dia mencoba mencabut akarnya dan dengan hati-hati mengerahkan tenaga, tetapi mendapati bahwa akar itu sekeras emas murni dan sama sekali tidak bisa dipatahkan. Tak heran jika makhluk kecil itu tidak terlalu khawatir dengan pohon keramat tersebut, ia hanya membuangnya setelah digunakan. Ternyata vitalitas pohon kecil itu terlalu gigih. Saat matahari terbit, Xiao Chen dan ketiga kerangka itu berangkat. Hewan kecil itu berpegangan erat pada pohon kesayangannya, melambaikan tangan mengucapkan selamat tinggal dengan enggan, menunjukkan perilaku yang sangat mirip manusia, seolah-olah mulai menyukai para pencuri itu. Luka-luka Xiao Chen hampir sembuh total, dan dia memutuskan untuk pergi ke lembah manusia pohon untuk memberikan pukulan telak. Meskipun para manusia pohon itu sangat kuat, mereka bagaimanapun juga telah berubah dari pohon purba. Jika dia melepaskan kobaran api tanpa ampun di lembah itu, dia tidak percaya para manusia pohon itu tidak akan takut dengan lautan api. Saat menghadapi musuh, dia selalu tanpa ampun dan tegas, tidak pernah berbelas kasih secara bodoh. Di sepanjang perjalanan, mereka menemukan jejak banyak kultivator. Kini, Pulau Naga menjadi tempat berkumpulnya berbagai macam orang, dan situasinya semakin rumit. Xiao Chen telah melihat mayat para kultivator di beberapa tempat, beberapa di antaranya masih hangat, darah mereka mewarnai hutan menjadi merah. Memasuki Pulau Naga seperti bergabung dalam permainan maut. Seorang ahli tingkat setengah dewa sudah menyandang gelar dewa. Dilihat dari perilaku malaikat jatuh terakhir kali, dia tampaknya sangat takut pada Pulau Naga, dan segera pergi setelah melemparkan naga suci cahaya ke sana. Pulau Naga, yang menyegel kekuatan jahat, tampaknya juga memiliki pengaruh besar pada para ahli tingkat setengah dewa, membuat mereka tidak berani mendekat. Bagaimana dengan para ahli di alam penyembunyian pengetahuan? Dia menduga akan segera bertemu dengan salah satunya. Xiao Chen memutuskan untuk menghindari para kultivator di Pulau Naga sebisa mungkin untuk menghindari konflik dan bahaya yang tidak perlu. Saat melakukan perjalanan, Xiao Chen selalu merasa ada seseorang yang mengikutinya. Setelah menggunakan kemampuan mendalamnya untuk menakut-nakuti seorang penyihir yang terbang rendah di udara, dia masih merasa ada seseorang di belakangnya. Baru setelah dia tiba-tiba bergegas kembali untuk ke-9 kalinya, dia melihat pengikut itu, yang ternyata adalah seekor binatang kecil yang tampak seperti bola bulu putih salju. Makhluk kecil itu tampak agak lucu, mengenakan pohon suci di kepalanya seperti topi, akarnya melilit telinganya. Pohon muda yang dulunya bersinar itu telah menjadi biasa saja, tidak menunjukkan sifat ilahinya sama sekali. Ia mengedipkan mata besarnya, menatap Xiao Chen dengan tatapan penuh kecerdasan. Jadi begitulah, Xiao Chen tersenyum dan melanjutkan perjalanannya. Hewan kecil itu tidak lagi bersembunyi dan mulai mengikuti mereka secara terang-terangan. Akhirnya, ia bahkan melompat langsung ke kepala Raja Reinkarnasi dan berjongkok di atasnya, yang membuat Raja Reinkarnasi kesal. Bab 47 bertemu dengan seekor binatang buas, sebuah kemalangan. Makhluk kecil itu terus-menerus terkekeh sepanjang jalan, yang cukup aneh, karena tawanya terdengar hampir seperti tawa bayi. Ia sangat bersemangat, penuh rasa ingin tahu tentang segala hal, seolah-olah belum pernah ke daerah ini sebelumnya. Sesekali, ia bertemu dengan binatang buas yang besar dan ganas, tetapi ia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, bahkan mencoba menyerang mereka beberapa kali, hanya untuk dihentikan oleh Xiao Chen setiap kali. Sesampainya kembali di lembah manusia pohon, namun kali ini alih-alih menuju pintu masuk lembah, Xiao Chen dan ketiga kerangka itu langsung mendaki dinding lembah yang curam dan melihat ke bawah ke lembah terbuka di bawahnya. Lembah ini subur dan hijau, penuh dengan kehidupan, dan merupakan rumah bagi ladang luas bunga-bunga eksotis dan tumbuhan langka. Bunga-bunga yang harum, dengan warna-warni yang memukau, bergoyang lembut tertiup angin, menciptakan riak yang mempesona. Ditambah dengan air terjun yang mengkes kading dan mata air yang mengalir, tempat ini benar-benar memiliki keindahan yang tak tertandingi. Hanya di tempat suci seperti inilah pohon-pohon purba dapat tumbuh selama ribuan tahun, memelihara manusia pohon. Sangat disayangkan bahwa tempat itu hancur terbakar. Namun, Xiao Chen tidak memiliki solusi yang lebih baik. Pada saat itu, Xiao Chen memperhatikan para kultivator yang bersembunyi di dekat lembah, menunjukkan bahwa dia bukan satu-satunya yang mengincar lembah manusia pohon. Dia datang untuk menyelesaikan urusannya dengan Zhao Liner, sementara yang lain ada di sana untuk mendekatinya,
mendambakan kecantikannya dan kemampuan bertarung yang hebat dari para manusia pohon. Hal ini membuat Xiao Chen menyadari bahwa keadaan semakin rumit. Seekor trin terlihat menjaga pintu masuk lembah, sementara 2 trin lainnya bergerak di dalam. Bayangan mereka yang besar dan berwarna hijau kebiruan berputar-putar dengan cahaya hijau samar, tampak mistis dan sangat kuat. Para kultivator yang ingin tahu tidak berani memaksa masuk dan tetap menunggu dengan tenang di luar lembah. Saat Xiao Chen sedang merenung, keributan terjadi di pintu masuk lembah. Zhao Liner yang sangat cantik muncul, berdiri dengan tenang di pundak manusia pohon, sambil menggantungkan spanduk besar yang terbuat dari kulit binatang di pintu masuk lembah. Spanduk itu sangat mencolok, dengan beberapa karakter besar yang ditulis dengan darah binatang. Jika Anda ingin membentuk aliansi dengan lembah manusia pohon, silakan bunuh orang ini untuk menunjukkan ketulusan Anda. Di bawah tulisan berwarna merah darah itu terdapat potret Xiao Chen, yang digambar oleh Zhao Liner dengan realisme yang luar biasa. Seketika itu juga, 7 atau 8 kultivator muncul dari balik bayangan dan berkumpul di pintu masuk lembah. Xiao Chen tidak jauh dari sana dan melihat semuanya dengan jelas. Dia sangat terganggu, tindakan Zhao Liner terlalu kejam. Kecantikan sang putri surgawi yang tak tertandingi, dikombinasikan dengan kemampuan bertarung para trin yang luar biasa, memang sangat memikat. Baik karena tergila-gila pada kecantikannya atau ingin menaklukkan para trin, banyak yang kemungkinan akan berbondong-bondong bergabung dengannya. Tentu saja, bagi Xiao Chen, ini bisa menjadi bencana besar, nyawanya terancam serius. Mudah ditebak bahwa Zhao Liner akan mengumpulkan kekuatan yang besar, menandai aliansi pertama di Pulau Naga. Xiao Chen tidak menyangka Zhao Liner akan membuat rencana seperti itu, tidak heran dia tampak begitu percaya diri dan tidak terburu-buru memimpin suku pohon untuk mengejarnya. Xiao Chen merasakan bahaya yang sangat besar. Dia berbaring tenang di dinding lembah, tak bergerak, diam-diam mengamati bagaimana semuanya akan terjadi. Semua kultivator di sekitarnya merasa khawatir. Ketika trin pertama kali muncul di hadapan mereka kemarin, lembah ini menjadi pusat perhatian banyak kultivator. Sekarang, dengan bendera merah tua yang berkibar, pemandangan itu menjadi sangat mencolok, dan banyak kultivator bergerak sebagai respons. Hanya dalam waktu setengah hari, 13 orang bergabung dengan lembah manusia pohon. Di antara mereka ada penyihir, ahli roh, dan ahli bela diri. Orang-orang ini awalnya berkelompok 2 atau 3 orang dan masing-masing mampu bertahan sendiri. Sekarang setelah begitu banyak orang berkumpul, mereka dapat dikatakan telah menjadi kekuatan tempur yang luar biasa dahsyat. Kini, aliansi pertama di Pulau Naga telah terbentuk di lembah manusia pohon. Tugas utama mereka bukanlah untuk menemukan naga leluhur dan raja naga pendampingnya, melainkan untuk melenyapkan Xiao Chen terlebih dahulu. Aliansi para ahli merupakan peristiwa besar, dan penyebab serta jalannya peristiwa tersebut dengan cepat menyebar. Nama Xiao Chen dikenal oleh banyak kultivator untuk pertama kalinya, dan dalam waktu setengah hari, nama itu telah menyebar ke seluruh wilayah luar Pulau Naga. Dapat dikatakan bahwa dia sekarang adalah seorang selebriti. Menjelang sore, tidak ada lagi yang bergabung dengan lembah manusia pohon. Sebagian besar kultivator tersembunyi mengambil sikap menunggu dan melihat, ingin melihat bagaimana keadaan akan berkembang. Kemudian, saat senja, 2 orang lagi bergabung, Arot, tokoh kuat dari suku hutan, dan Keo, pemuda barbar yang juga tokoh kuat. Kekuatan lembah manusia pohon jelas telah meningkat secara signifikan, dan Xiao Chen merasa bahwa tekanan dan bahaya semakin meningkat. Di sebuah gunung yang jauh, Yan Qingcheng yang sangat cantik menyaksikan Arot dan Kayo memasuki lembah manusia pohon dan berkata, Arot ingin menaklukkan manusia pohon. Pria berambut pirang dan tampan itu, Ren, mengangguk dan berkata, dia memang mengambil langkah, tetapi aku tidak tahu apakah kekuatan spiritual alami yang dia kembangkan cukup, jika tidak, semuanya mungkin akan sia-sia. Xiao Chen ini dalam masalah besar. Bagaimana kalau kita membantu mereka? Xiao Chen telah bersembunyi di dinding lembah selama sehari, diam-diam mengamati semua yang telah terjadi. Ketiga kerangka itu tetap tak bergerak, seolah sedang mengolah cahaya jiwa mereka. Adapun binatang kecil berwarna putih salju itu, awalnya ia mengedipkan mata cerahnya, dengan penasaran mengamati semuanya. Akhirnya, melihat bahwa Xiao Chen dan yang lainnya tetap tak bergerak, ia perlahan kehilangan minat dan malah meringkuk di samping Xiao Chen, lalu tertidur lelap. Setelah tidur hampir sepanjang hari, saat cahaya senja mewarnai langit menjadi merah,
Makhluk kecil itu membuka matanya yang besar, menggosok perutnya yang keroncongan, dan terus mengoceh pada Xiao Chen. Melihat Xiao Chen masih tidak bergerak, makhluk kecil itu mendengus beberapa kali karena tidak puas, dan dengan pohon harta karun kusam di kepalanya, ia berubah menjadi cahaya putih dan bergegas menuju lembah manusia pohon. Ketiga kerangka itu tampak hidup kembali, pulih dari keheningan yang mencekam dan menggerakkan persendian mereka dengan lincah. Xiao Chen sedang menunggu malam tiba. Saat bulan terbit dan bintang-bintang muncul, burung-burung malam bernyanyi. Api unggun berkelap-kelip di lembah. Zhao Liner bersama beberapa manusia pohon, sementara selusin kultivator terbagi menjadi beberapa kelompok, mendiskusikan berbagai hal di sekitar api unggun. Api itu baru padam larut malam. Dengan begitu banyak kultivator yang berkumpul, mereka tidak takut diserang oleh siapapun. Xiao Chen menunggu setengah jam lagi sebelum bersiap untuk bertindak. Dia tahu bahwa meskipun lembah itu berubah menjadi lautan api, itu sebagian besar tidak akan efektif melawan para kultivator tersebut, dan mungkin bahkan tidak akan berpengaruh pada manusia pohon. Dia memutuskan untuk segera mundur setelah melakukan gerakannya dan mencari tempat terpencil untuk berkultivasi. Langkah ini dimaksudkan untuk menunjukkan sikapnya, setidaknya, dia ingin membuat pihak lain terlihat buruk. Tepat ketika Xiao Chen hendak bertindak, makhluk kecil itu kembali. Ia telah makan sesuatu, dan perutnya bulat dan bengkak. Ia berjalan dengan tidak stabil dan hampir tidak bisa bergerak. Si kecil itu sebenarnya sedang bersendawa. Mulutnya berkilauan dengan sesuatu seperti embun surgawi, dan tetesan kristal itu bahkan berkilauan dengan cahaya redup. Xiao Chen terkejut. Makhluk kecil seputih salju ini terlalu luar biasa. Mungkinkah ia menemukan mata air spiritual atau susu abadi? Cairan yang menggantung dari mulutnya berkilauan, itu jelas bukan hal biasa. Apa yang kau makan? Xiao Chen menatapnya dengan heran. Ketiga kerangka itu juga mengelilinginya. Hewan kecil itu menunjukkan ekspresi sangat puas, menepuk-nepuk perut kecilnya yang bulat, dan bersenandung serta mengerang untuk menunjukkan kenyamanannya. Hah, di mana pohon kesayanganmu? Xiao Chen terkejut ketika menyadari bahwa pohon muda itu telah menghilang. Hewan kecil itu berbaring nyaman di antara bunga-bunga dan rerumputan, menunjuk dengan cakarnya ke arah lembah, menunjukkan bahwa pohon harta karun telah ditempatkan di sana. Xiao Chen benar-benar terdiam. Si kecil ini terlalu ceroboh, sama sekali mengabaikan pohon berharga itu. Dia dengan sembarangan membuang tunas suci tersebut. Jika pohon berharga itu memiliki roh, pasti akan meratap. Aku sial bertemu dengan makhluk seperti itu.